itu dengan sendirinya sejak masih anak-anak sampai tingkat dewasa. Saya tidak tahu di wilayah BU, tapi di wilayah TPU, di wilayah kami ini itu seperti itu. Seperti itu. Saya mulai menjadi dirigen lagu Indonesia Raya waktu saya kelas 2 SD. Kelas 2 SD itu lagu Indonesia Raya selalu dipimpin oleh guru di SD lama di KES, dan waktu satu hari Senin pagi ini upacara bendera, lalu Pak Agus Anunu waktu itu sebagai guru muda, dia langsung dampingi saya dan dia berdiri di belakang saya, angkat tangan saya dan pimpin lagu Indonesia Raya. Itu sejak kelas 2 SD. Sejak kelas 2 SD. Dan dengan bekal itu, ini tadi saya lihat siapa anak kecil ini, dirigennya bagus. Dengan bekal itu saya mulai menjadi dirigen utama di Seminari Lalian, lalu di Seminari Tinggi Delaware saya menjadi dirigen utama. Bahkan waktu persiapan untuk pergi praktek, kami waktu itu ikut pelatihan yang diberikan oleh dosen-dosen dari Unika Kupang, Pak Dani Kipi, Akademi Kipi, dan juga ada satu dosen yang sekarang saya lupa namanya. Lalu saya pada akhir kursus itu, kursus dirigen, saya menjadi juara satu, ditetapkan sebagai juara satu dari angkatan kami, Seminari Tinggi Trikapire dan juga Delaware. Itu pastor-pastor yang romo-romo itu, ya Simon Obat, ini Agus Bere, itu teman-teman kelas kami. Tetapi waktu itu mereka habis setahun kemudian, karena mereka top 2 tahun, Uskupan akan 2, sedangkan kami hanya top 1 tahun. Lalu yang terakhir kami sama-sama dengan Uskup Dominikus yang seharusnya setahun di atas kami. Setahun di atas kami. Ya, dan karena itu memang SPKTS itu dari dulu, itu dalam bidang musik itu terkenal dari dulu, ya. Sejak masih anak-anak SD, di tingkat ini SMP, SMA, ini Marcelus juga waktu di SMP di seminari dia dirigen, ya. Ini sekretaris desa. Lalu Pak Termati juga waktu di seminari itu dia dirigen, di seminari Lalian, ya, dirigen. Dan banyak yang dari sini, saya waktu SMP saya sudah dirigen sampai SMA, seminari dan di level seperti saya katakan tadi. Jadi ini ada satu keterampilan yang memang punya nilai besar di dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan bergereja. Itu ketika kita punya keterampilan misalnya di bidang musik, meskipun sederhana, tapi yang satu ini tidak dimiliki oleh banyak orang. Oke. Yang kedua, para guru, orang tua, anak-anak sekalian, saya hanya mau katakan demikian, bahwa sekarang ini jalan sudah makin baik. Kita tidak merasa diri sebagai orang kampung lagi, orang terpencil. Tetapi dulu di masa kami, tes itu kan terpencil. Kita ke Kefa itu hanya jalan kaki, ya. Jalan kaki itu dari kampung, dari Lefau sampai itu tes, kita ke Kefa. Waktu kami masih SD sampai SMP itu kami jalan kaki, jalan kaki. Waktu kami sekolah di Kefa, kami tidak naik motor, tidak naik bis seperti kami sekarang, ya. Kami hanya jalan kaki, jalan kaki. SD pergi ambil guru-guru punya gaji, jalan kaki. Bersama dengan guru bawa beras gaji, jalan kaki. Kami pikul, jalan kaki. Tetapi meski demikian, waktu itu orang Kefa bilang kita ini orang kampung, orang dusun, ya. Tetapi dalam hal pendidikan kita harus bangga bahwa meskipun kita jauh dari kota, guru-guru yang saat itu mengajar kami, mendidik kami,
kurikulum yang mereka gunakan dan pengetahuan yang mereka berikan kepada kami ternyata tidak kalah dibandingkan dengan guru-guru SD yang mengajar di SDK 1 dan SDK 3. SD 1 itu masa kami itu laki-laki semua dan SD 3 itu perempuan semua. Dan di TTU SD yang terkenal di TTU itu hanya 2 SD ini, SD 1 dan SD 3 masa itu. Dan SMP yang terkenal masa itu di Keva itu hanya SMP Putri, SMP Sapius Putri. Dan ketika saya tamat dari SD ini, kakak saya Pak Kubus itu daftarkan saya di SMP Putri, ya, SMP Putri. Dan saya pergi dalam keadaan gugup, kita dari kampung. Hari pertama saya pergi terlambat, masuk kelas. Semua yang ada di kelas itu kebanyakan putih-putih karena banyak Cina dan anak pejabat yang sekolah di sana. Kami yang dari kampung itu hanya dihitung dengan jari. Satu dari kaum laut, ya, lalu satu dari kaum ini, Anjutani, lalu satu saya. Ketika saya masuk, saya lihat itu satu bangku 2 orang. Yang duduk sendiri hanya Anjutani, ini Maxitalus, itu dari kaum laut. Nah, tapi dia hitam kecil. Lalu saya dalam keadaan buruk masuk, berdiri di sampingnya, mulai doa dan mulai ini belajar. Dan pada saat istirahat juga doa, SMP Putri, Suster SPS. Istirahat juga doa, masuk kembali doa. Pokoknya setiap kali ada ini doa bersama. Saya karena gugup, semua yang lain berdiri, saya duduk. Nah, lalu satu nona bilang, "Hei Nyong, kau kira ini kita di kampung kan? Kalau doa harus berdiri." Dalam keadaan gugup, saya berdiri, lalu mulai ikut doa dan saya mulai tertib untuk mengikuti pelajaran sekolah. Dan ternyata ketika saya ikut pelajaran, pengetahuan yang saya miliki dari SD ini tidak kalah jauh dari mereka yang lain. Trimester pertama itu 3 bulan pertama itu ada ujian. Saya ranking 1 di kelas. Dan pada saat itu baru semua anak dari kota ya, Cina dan ini, mereka bilang, "Oh ini kampung kita kecil saja ternyata hebat." Dan mulai saat itu saya selalu jadi ketua, bahkan sebagai ketua OSIS pada saat terakhir. Ya, pada saat terakhir di SMP Putri. Ya. Karena saya tidak pernah gugup di hadapan anak-anak kota. Lalu yang saya miliki itu di kota itu saya anggap mereka yang lain itu di bawah semua. Semua yang lain kan anak-anak guru dari kampung-kampung. Ibu Sesi Lake, ya, itu kan mereka anak guru kepala sekolah. Ini Pak Firdi punya anak ini, Ibu Nildis itu kan mereka anak guru. Nah, yang kampung ini hanya kami 1-2 orang ini, ya. Hanya 1-2 orang. Tapi saya tidak pernah merasa sebagai orang kampung atau merasa diri minder, apalagi berkaitan dengan belajar. Saya selalu tampil sangat menonjol, bukan karena saya dari kampung, apalagi kami waktu itu tinggal di satu asrama kecil di Kali, Pekoko. Asrama itu Ananis, itu Haimoyadain, Nina itu tempat tidur, lalu di tengahnya itu menjadi lorong untuk kami. Di atas tempat tidur itu kami belajar, di atas tempat tidur itu juga kami duduk dan makan. Ya, kami asrama kecil, semua yang tinggal di situ itu yang dari sini. Ya, banyak yang ini Bapak Kanis masuk seminaris, sudah itu sudah almarhum. Pak Mikhail Timo juga sudah almarhum di tempat itu. Pak Osenule almarhum di tempat itu. Pak Fikus Nule almarhum juga di tempat itu. Pak Mius masih ada. Lalu yang lain-lain itu saya, lalu Pak Guris, itu Guris Kolo juga almarhum di tempat itu. Ya, kami
hasil dari satu rumah kecil itu. Tidak ada listrik, kami hanya pakai lentera, Dan yang punya listrik itu satu, itu Bapak, Kakak Donatus dan Kak Maria, penjual tembakau di pasar. Mereka pasang listrik dan malam-malam kami berdiri kan ada lampu depan, kami berdiri di depan rumahnya, lalu kami belajar di situ. Sandar di dinding, belajar. Kalau mata sakit karena pakai lentera, kita pakai itu. Tetapi dari hasil belajar yang demikian, itu prestasi akademis, artinya hasil studi di kelas, itu kami tidak sebanding aja dengan mereka yang di kota, anak Cina punya listrik, pejabat-pejabat, anak bupati punya listrik dan lain-lain. Mereka tidak bersaing dengan kita yang kecil-kecil ini, kita yang sederhana ini. Saya sangka semuanya itu berkat perjuangan dan kerja keras. Dan setiap hari biar saya bermain, kami ada main seperti anak-anak lain, tetapi selalu ada waktu untuk pegang buku, baca ulang pelajaran di sekolah, sehingga pada saat guru tanya dan lain-lain, saya tahu, saya ingat, waktu di kelas juga saya ikut sungguh-sungguh, pulang saya belajar lagi. Ya, belajar lagi. Dan itu yang menjadi dasar, dan dengan demikian, di mana saja itu saya sekolah sampai terakhir saya sekarang ya sudah umur 61 tahun, masih tetap menjadi guru, saya dosen di Medalero dan sebagai pastor paroki. Ya, dengan pengetahuan yang kecil-kecil itu saya bisa itu bangun dasar hidup saya itu sebagai orang yang bisa tampil, bisa bersaing dengan yang lain. Bukan mau menunjukkan bahwa kita sombong, tapi saya mau katakan demikian, bahwa tidak pernah perlu merasa minder karena kita berasal dari wilayah yang jauh dari kota, atau kita punya orang tua petani, atau kita punya itu harta hanya yang ini. Apalagi kami yang sekarang ini semua sudah ada listrik, semua sudah ada motor, semua sudah ada HP, semua sudah masuk akses internet. Sehingga kalau itu kamu tidak manfaatkannya dengan baik, guru-guru terutama anak-anak diambil dari sekolah, kalau kita menuina, ya berarti kamu akan kalah bersaing di dunia. Lalu satu hal yang harus kamu ingat bahwa sekarang kalau kamu masuk Google, semua pertanyaan dan jawaban ada di sana. Dan saya minta guru-guru supaya jangan jadikan Google sebagai dasar untuk mempersiapkan les kalian. Karena pernah terjadi di Mobile, ada satu siswa yang datang bahwa ini pertanyaan-pertanyaan kitab suci. Pertanyaan kitab suci. Lalu saya baca ini, pertanyaan ini untuk anak SD kelas 2 kok begitu sulit. SD kelas 3. Saya juga setengah mati jawab itu, saya harus lihat kitab suci. Ternyata ketika saya buka Google, itu pertanyaan semua itu dari Google. Lalu ada satu pertanyaan dari kimia atau apa, yang pertanyaan persis Google. Jawaban juga ada di sana. Ketika saya tidak tahu, akhirnya saya buka Google, dan saya jawab. Saya ini cara di sini, semua ada di sini. Pertanyaan yang sama, ya, dari Google. Dan saya juga minta anak-anak, oke, kamu bisa gunakan HP, tetapi yang paling utama yang harus dijadikan sebagai pegangan itu adalah buku. Kita harus selalu banyak baca buku-buku pelajaran atau ilmu-ilmu lain, karena dari buku-buku itu kita bisa mendapatkan pengetahuan tambahan yang kita tidak dapatkan di HP. Karena HP ini kan orang bisa tulis saja dan tidak ada penanggung jawab di sana. Dia bisa tulis salah, kita ikut yang salah. Kalau dia tulis benar, syukurlah. Tapi kalau dia tulis salah, berarti kita akan tetap ikut yang salah, dan sampai mati kita akan tetap salah. Baik, jadi saya mau katakan demikian, bahwa anak-anak SDKTS, para guru, kita meskipun di kampung ini, tetapi kita tidak perlu harus merasa kecil,
Kita tidak perlu harus merasa minder. Yang paling utama yang dibawa kita berjuang. Para guru juga harus berjuang. Ya, ini adalah ladang dari para guru, dan para guru harus bangga bahwa anak-anak kamu itu mampu bersaing di mana-mana. Ya, di sekolah-sekolah besar. Itu adalah hasil dari kamu. Itu adalah kebanggaan kamu. Karena itu manfaatkan waktu untuk ajar anak-anak ini baik-baik supaya mereka pintar, mereka bisa mampu untuk menganalisa, bukan hanya 1+1, 2 dan lain-lain. Dan mereka harus mampu berpikir, kenapa harus demikian, kenapa harus demikian. Ya. Dan itu yang menjadi pegangan mereka ketika mereka ada di tempat lain. Ya. Mereka ada di tempat lain. Ya. Misalnya ya, ini alumni dari sini, Angga di seminari juga dia hebat sekali. Waktu tamat ini dia ranking 1 di seminari Balita. Itu kan menjadi kebanggaan bukan orang tuanya saja, tapi ini kebanggaan bahwa dia berasal dari SDKTS, gitu. Dan itu itu hanya mau belajar atau tidak, mau tekun atau tidak, mau dapat itu dukungan dari orang tua atau tidak. Ini juga supaya anak-anak kita bisa belajar, bisa mampu bersaing di mana-mana. Dukungan orang tua itu juga sangat penting. Dukungan pemerintah ini juga sangat penting. Dengan demikian guru-guru dan anak-anak bisa belajar dengan tenang dan bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Cita-cita kita bersama itu adalah anak-anak kemudian berhasil. Entah mereka jadi pegawai besar atau pegawai kecil, yang paling penting yang dibawa mereka ini tahu bagaimana menata hidupnya, tahu bagaimana membangun hidupnya sebagai manusia yang dihargai, dihormati, bukan karena dia punya itu titelnya tinggi atau dia punya apa besar, tetapi karena dia itu punya karakter yang baik, dia itu menjadi manusia yang berguna ya bagi kepentingan umum, bagi kepentingan masyarakat, bagi kepentingan gereja. Saya rasa itu yang kita cari di atas bumi. Kita mau cari apa di atas bumi ini? Ya. Karena pada saatnya juga kita akan mati, pada saatnya kita juga akan mengakhiri hidup kita di dunia ini. Dan karena itu selagi kita ada di dunia ini, baiklah kita berusaha menjadi manusia yang berharga. Baiklah kita berusaha untuk menjadi manusia yang disenangi orang. Ya. SD kita terkemain di Noki. SD kita tak mau atau nilai lebih hayatoni ini satu esa. Karena kita menjadi manusia bagi sesama kita, manusia yang punya makna, punya arti untuk sesama, dan punya manusia yang bisa menampakkan di atas bumi ini kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Sekali lagi, hanya itu saja dan saya ucapkan profisia. Selamat berbahagia untuk lembaga pendidikan SDKTS yang hari ini merayakan 93 tahun berdirinya Dies Natalis SDKTS, dan ini menjadi tantangan mungkin untuk Bapak Kepala Sekolah bersama dengan guru-guru, komite, pemerintah desa, bahwa 7 tahun yang akan datang itu SDKTS itu merayakan 100 tahun. 100 tahun. Dan karena itu 100 tahun itu bukan waktu yang singkat, 100 tahun itu waktu yang sangat berarti, dan mungkin mulai sekarang itu bisa mulai buat pendaftaran alumni di mana saja, jumlah alumni, sesudah itu bisa rencanakan itu kegiatan-kegiatan yang membangkitkan kesadaran baru terhadap masyarakat, terhadap bangsa dan negara, terhadap gereja tentang eksistensi kehadiran sekolah ini untuk masyarakat kita ini. Karena SDKTS ini yang pertama untuk wilayah ini dulu. Sesudah itu baru muncul SD-SD lain sampai di Sungkaen dan di tempat lain. Itu saja. Terima kasih. Sekali lagi selamat berbahagia untuk kita sekalian, untuk SDKTS. Hidup bertahan. Untuk Pak Boris yang menceritakan pengalamannya baik kita sekalian, istimewa anak-anak, supaya
beberapa yang anak di kota. Walaupun kita di kampung, tetapi dari segi ilmu juga kita memiliki hal yang sama, menerima materi yang sama seperti mereka di kampung dan pelajar. Saya ingin mendapat laporan dari anak kelas 6 berapa orang